Tantang Jokowi, Malaysia ngamuk gugat kebijakan bauksit Indonesia ke WTO. Prabowo ikut marah. Dia selama hampir 25 tahun mencerca, memfitnah, konspirasi, menyerang pribadi, menimbulkan fitnah dan diteruskan dengan cara yang lebih licik. Structural. Dia ada masalah structural problem dan kroniknya kerana dana banyak hilang. Ini kenyataan. Ya, kita boleh ada pendapatan yang meningkat, pertumbuhan yang baik, tetapi kalau kita tak dapat jamin umpamanya kerugian besar dan penyalahgunaan kuasa dan rasuah, dia tidak akan dapat memberi pembelaan. Tetapi kenyataan tidak boleh dimungkiri. Hati-hati membuat kebijakan. Begitu salah sedikit bisa berdarah-darah, dan itu sudah ada contohnya di Inggris. Karena salah sedikit kebijakan, salah membuat policy, hasilnya bisa kemana-mana. Halo sahabat Bagi Media, sungguh di luar nalar, Malaysia tiba-tiba akan ikut menggugat Indonesia ke WTO soal larangan bauksit. Negara tetangga ini marah-marah sendiri, tidak jelas dengan Indonesia. Padahal, Malaysia menggugat Indonesia tanpa alasan apapun. Malaysia sepertinya terpengaruh oleh negara Eropa untuk menggugat Indonesia. Apa yang dilakukan negara tetangga Indonesia ini, membuat Jokowi marah besar. Dan akan segera membuat kebijakan, agar Malaysia ikut terkena imbas, seperti negara Eropa sampai krisis. Sungguh berani-beraninya Malaysia ikut-ikutan negara Eropa. Sahabat Bagi Media, Malaysia ikut menggugat Indonesia ke WTO, gara-gara Jokowi membuat kebijakan melarang ekspor bauksit. Dikutip dari Jagat Komando, Presiden RI Joko Widodo resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit mulai Juni tahun 2023. Pelarangan biji bauksit ke luar negeri mempertegas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Pelarangan ekspor biji bauksit tentunya akan merugikan negara yang saat ini mengandalkan impor bauksit dari Indonesia, khususnya adalah Uni Eropa dan China. Golongan negara-negara itu adalah penikmat utama bauksit Indonesia. Dalam catatan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, biji bauksit Indonesia per tahun diperkirakan mencapai 40 juta ton, di mana 35-36 juta tonnya diekspor ke Uni Eropa dan juga China. Sementara, Indonesia hanya bisa menyerap 6 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah Uni Eropa dan China. Sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan Eropa dan China akan dirugikan, karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Sahabat Bagi Media, namun ada yang aneh, baru-baru ini, negara Malaysia membantah pelarangan ekspor bauksit yang dilakukan Indonesia. Sebab, Malaysia merasa sangat dirugikan dengan kebijakan itu. Jika dilihat dari survei negara penikmat bauksit di Indonesia, ialah negara Uni Eropa dan China. Dengan adanya keputusan yang diambil oleh Malaysia, seluruh pengamat perekonomian merasa heran dengan keputusan itu. Dan faktanya Malaysia bukan negara dengan penikmat bauksit, dan juga penghasil industri dari bahan bauksit. Memang Eropa dan China bukan negara satu-satunya pengimpor bauksit dari Indonesia, namun Indonesia menguasai 4% cadangan bauksit di dunia. Dan juga merasa aneh, jika negara seperti Malaysia merasa dirugikan atas kebijakan yang dilakukan Indonesia. Lalu apakah aksi Presiden Jokowi melarang ekspor bauksit akan membuat Malaysia benar-benar ngamuk, dan membawa RI dalam gugatannya ke Organisasi Perdagangan Dunia? Karena seperti yang diketahui, bahwa Indonesia saat ini masih bersengketa gugatan hukum di WTO oleh Uni Eropa atas kebijakan yang melarang ekspor biji nikel. Nah kali ini, Presiden Jokowi kembali beraksi dan melarang ekspor biji bauksit demi kepentingan pengembangan industri hilirisasi di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang lebih baik. Mengenai akan adanya gugatan baru di WTO oleh Malaysia yang mengatasnamakan kesetaraan bernegara. Indonesia tidak pernah gentar atas penentangan di WTO dan harus dilawan meskipun bisa berujung pada kekalahan. Namun proses persidangan gugatan WTO sampai keputusan final butuh waktu sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun larangan ekspor bauksit harus tetap dilakukan, sehingga menghasilkan ekosistem industri bauksit dari biji bauksit dan juga produk hilirisasi hingga produk turunannya. Adapun produk turunan yang dihasilkan melalui hilirisasi, berupa aluminium sebagai bahan baku industri mesin, dan juga semikonduktor.
Di sisi lain, Presiden Jokowi secara blak-blakan mengatakan bahwa ia mempersilahkan negara-negara yang akan melakukan gugatan ke WTO atas kebijakannya itu. Dengan adanya kerjasama yang membaik antara Uni Eropa dan Malaysia, sejumlah pengamat dan warga di dunia mencurigai adanya hubungan gelap antara Malaysia dan Uni Eropa. Bagaimana tidak, dalam hal ini Indonesia sedang bersengketa dengan Uni Eropa di WTO. Dan tiba-tiba Malaysia dengan tegas merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah Indonesia saat ini. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan oleh Malaysia ini benar? Dan tentunya mari dukung terus Indonesia agar menjadi negara maju. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurra!